Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nautla Asya Levina dengan NIM 1211485 dari kelas Informatika 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi perkembangan komputer. Sebelum menjelaskan perkembangan komputer dari generasi ke generasi, saya akan menyampaikan tentang pengertian komputer. Komputer sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan data berupa memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan informasi dengan menggunakan hardware dan software tertentu. Secara harafiah, komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Komputer bermula sejak abad ke-19 yang merupakan hasil penemuan dari seorang profesor matematika yang bernama Charles Babbage. Generasi pertama komputer dimulai dari abad 1946 sampai 1959. Komputer pada generasi pertama ini diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang digunakan dikenal tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Contoh dari komputer generasi pertama ini yaitu ENIAC yang diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini, yang pertama yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar dan membutuhkan ruang yang luas. Yang kedua, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang ketiga, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keempat, memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Yang terakhir, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Kemudian, perkembangan komputer generasi kedua dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Komponen dasar untuk merancang komputer generasi kedua ini adalah teknologi transistor. Komponen ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum yang mempunyai ukuran lebih kecil serta komputer generasi kedua ini mempunyai ukuran yang lebih kecil serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil. Komputer generasi kedua ini juga telah menggunakan bahasa pemrograman assembly dan simbolik sehingga dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. Selanjutnya, ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini yaitu menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL, kemudian kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, mampu memproses secara real-time dan real-sharing, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer generasi pertama, dan memiliki daya listrik yang lebih kecil juga. Kemudian yang terakhir, tidak hanya terpaku pada aplikasi bisnis, namun komputer generasi kedua ini juga terpaku dalam juga bisa untuk aplikasi teknik. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi ketiga dimulai dari tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini dibuat menggunakan integrated circuit yang di mana teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini yaitu yang pertama menggunakan komponen integrated circuit, kemudian yang kedua memiliki software yang lebih meningkat, yang ketiga dapat melakukan multiprocessing, yang keempat menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, yang kelima menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, yang keenam mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Kemudian generasi keempat dimulai dari tahun 1971 sampai dengan 1980. Komputer generasi keempat ini menggunakan komponen dasar bernama microprocessor. Pada awalnya tahun 1971, IBM menciptakan
menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Kemudian pada tahun 1980, perusahaan Microsoft memperkenalkan sistem operasi komputer dalam media penyimpanan disket yang disebut MS-DOS. Penggunaan tersebut hanya terbatas untuk lingkungan perusahaan dan lembaga pemerintahan saja. Kemudian pada tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer untuk penggunaan pribadi. Selanjutnya, ciri-ciri dari komputer generasi keempat. Yang pertama, dapat menggunakan telah menggunakan LSI atau Large Scale Integration, kemudian sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Kemudian muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi kelima, yaitu dimulai dari tahun 1980 sampai sekarang. Komputer pada generasi kelima ini telah menggunakan sirkuit ULSI atau Ultra Large Scale Integrate pada perangkat komputer. ULSI ini mengintegrasikan jutaan transistor yang terintegrasi dalam sebuah mikroprosesor yang menyebabkan ukuran komputer menjadi jauh lebih kecil dan lebih cepat. Komputer generasi ini mendukung disiplin ilmu kecerdasan buatan atau disebut artificial intelligence. Pada tahun 1980, penggunaan algoritma jaringan syaraf tiruan sebagai salah satu metode kecerdasan buatan mulai digunakan secara meluas untuk kepentingan riset. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima yaitu yang pertama telah menggunakan teknologi USLI, kedua komputer pada generasi ini telah memanfaatkan kecerdasan buatan, ketiga telah menerapkan teknologi chip, dan yang terakhir memiliki kemampuan dari segi multimedia yang jauh lebih unggul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.